Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Allah tidak memandang bulu. Kalimat ini sebenarnya adalah ayat di dalam Roma 2 ayat 11 di mana dikatakan sebab Allah tidak memandang bulu. Pertanyaannya, dalam hal apa Allah tidak memandang bulu? Saudara, konteks ayat ini berbicara tentang kemurahan dan kekerasan Allah. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, bagi orang percaya yang tekun berbuat baik demi memuliakan dan menghormati Allah, yang berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan mereka yang mengabdikan diri kepada kelaliman, yang tidak melakukan kehendak Bapa, sadar kalau itu tidak benar, tetapi tidak mau bertobat serta mengeraskan hatinya. Terhadap orang-orang seperti ini, Tuhan akan menyatakan murkanya, walaupun ia orang Kristen, bahkan yang telah mengorbankan segenap waktunya untuk pelayanan kesana kemari, yang cakap membicarakan tentang Tuhan, lulusan sekolah teologi, aktif sebagai pelayan Tuhan, memberikan donasi untuk pembangunan gedung gereja, atau sekalipun ia seorang pendeta. Saudara, semua ada kemungkinan untuk mendapatkan murka Allah. Itulah yang dimaksud dengan Allah tidak memandang bulu. Hal senada dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, lalu bagaimana seharusnya kita menyikapinya? 1 Petrus 1 ayat 17 menasehatkan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah, perhatikan ini, kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, kalau Allah tidak memandang bulu, kalau Allah tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka kita harus hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Ketakutan di sini bukan ketakutan karena mendapat tekanan atau mengalami penderitaan fisik, seperti ancaman karena belum bisa membayar hutang atau karena sedang mengalami penyakit yang tidak ada obatnya sehingga nyawanya terancam. Bukan, saudara. Tetapi yang dimaksud ketakutan dalam teks aslinya
adalah menaruh rasa hormat yang patut kepada Allah selama kita hidup di bumi ini. Dengan kata lain, ketakutan yang dimaksud adalah takut untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu artinya kita harus waspada, bahkan ekstra hati-hati sebelum kita memutuskan untuk berbuat sesuatu. Kata-kata yang akan kita ucapkan juga harus kita jaga. Jangan sampai melukai pikiran dan perasaan Allah. Sekalipun itu bisa membuat hati kita senang, tetapi kalau Tuhan tidak ikut menikmati, sebaiknya tidak kita lakukan. Ketika kita memutuskan untuk membeli suatu barang misalnya, ini yang paling gampang, saudara. Kan tidak mungkin akan merugikan atau melukai orang lain. Tetapi yang pasti kan akan membuat hati kita senang. Lah, kalau Tuhan tidak ikut senang, tidak ikut menikmati, ya jangan dibeli. Dengan memahami akan hal ini, maka jadi ada banyak hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita, yaitu apakah segala sesuatu sudah sesuai dengan yang Allah inginkan? Apakah yang kita makan? Maksud saya, apa yang kita makan? Bagaimana kita bergaul dan bersenda gurau? Hobi yang kita miliki, film yang kita nikmati, bagaimana kita menghormati orang-orang yang patut kita hormati, pujian yang kita lontarkan ke orang lain, dan sebagainya. Ini tentu tidak mudah, apalagi dikatakan selama kamu menumpang di dunia ini. Berarti itu seumur hidup kita. Bagaimana mungkin? Apa bisa? Jawabnya tergantung diri kita sendiri. Karena itu bukan lagi masalah bisa atau tidak bisa, sukar atau tidak sukar, berat atau tidak. Tetapi apakah kita mau atau tidak? Begitu, saudara. Karena faktanya Tuhan sudah memeteraikan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita memang memiliki kemauan, maka bukan kekuatan kita yang akan memampukan, tetapi kuasa Allah melalui Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan serta kemampuan sehingga kita bisa melakukannya. Masalahnya, kebanyakan orang maunya yang nyaman dan mudah, sehingga untuk melakukan sesuatu yang kelihatan sulit atau berat, cenderung menghindar, bahkan menolak, sehingga ada saja alasannya. Padahal belum tentu hal itu tidak bisa dilakukan, tetapi sudah menolak untuk melakukan. Inilah yang dimaksud menindas kebenaran dengan kelaliman, Roma 1 ayat 18. Dan juga yang dimaksud taat kepada kelaliman, Roma 2 ayat 8. Sebab itu, saudaraku, mari kita sadar bahwa Allah itu tidak memandang bulu. Jangan lagi main-main dengan hidup ini. Sebaliknya, upayakan supaya kita mengerti kehendak Allah dan hidup di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.